Tes, bismillah, assalamualaikum. Kita cek suaranya dulu ya. Suara saya sudah terdengar, teman-teman. Waalaikumsalam, Mas Fuad. Udah kedengeran belum nih, Mas Fuad, suara saya? Oke. Bang, nikah belum? Ini tanya atau pernyataan nih? Oh, oke, udah terdengar ya. Baik, insya Allah kita langsung buka aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita selalu bisa mensyukuri dari rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, baik yang kita minta ataupun tidak kita minta ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang berasa maupun gak berasa gitu. Karena sejatinya setiap yang diberikan itu adalah apa yang kita butuhkan ya. Termasuk insya Allah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan tentunya nggak kebetulan gitu ya. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi ya dari dari komitmen, kemudian juga dari semangat teman-teman semua ya. Di sini ada beberapa yang saya udah nggak asing lagi tuh, sering banget lihat beberapa nickname yang pasti ikutan Live Tower Fall Indonesia gitu. Begitu juga buat teman-teman yang mungkin baru gabung ya. Alhamdulillah. Semoga ikhtiar teman-teman ini ya dalam rangka menambah hasanah keilmuannya, kemudian juga menambah apa yang memang menjadi permasalahan tanda tanya besar dalam kehidupan teman-teman semua, khususnya dalam hal ta'aruf maupun pernikahan bisa terjawab. Oh, suaranya kecil. Bentar ya. Coba set. Nah, coba nih saya ngomong lagi ya. Udah keras belum ya? Nah, itu semua tentunya semoga Allah berikan kemudahan untuk kita, diberikan kefahaman dan juga diberikan segala apa yang kita butuhkan ya untuk memahami terkait dengan ilmu-ilmu yang kita butuhkan nantinya untuk menuju ke dalam pernikahan seperti itu ya. Jadi dimanapun teman-teman berada ya, saudaraku sekalian ya, terima kasih banyak sudah mau peduli dengan diri sendiri, masya Allah ya. Nah itu merupakan langkah yang besar ya. Jadi teman-teman gak usah kecil hati kalau misalnya sampai sekarang kok belum nemu, atau sampai sekarang udah ikhtiar kok belum juga sampai di garis pernikahan, gak masalah gitu. Karena teman-teman semua sudah meluangkan waktu buat belajar aja, itu udah luar biasa ya. Karena di luar sana banyak mungkin yang dapat kesempatan untuk menikah tapi ternyata belum mempersiapkan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah menikah baru mempersiapkan. PR-nya lebih banyak ya. Ada juga yang ditakdirkan buat mempersiapkan dulu, udah mateng, terus tahu-tahu nikah udah siap seperti itu. Nah itu semua memang tergantung ya jalan takdir yang mana, tapi ranah kita adalah untuk berikhtiar menyiapkan sedini mungkin ya. Ngomong-ngomong soal kesiapan nikah ya, ini menjadi topik yang cukup hangat di masyarakat ya. Kemudian untuk semua yang sudah menikah pun ya pasti pernah mengalami tanda tanya besar nih tentang kesiapan nikah. Sudahkah saya siap menikah gitu? Bahkan yang besok akad pun kadang mikir ya. Nah, gimana? Kalau teman-teman sendiri gimana? Sepakat gak sama saya hari ini yang udah berikhtiar di Tower Fall Indonesia, udah bikin CV, udah pernah nador, atau mungkin ini prosesnya udah hitbah, atau tinggal tunggu tanggal gitu? Masih ada nggak pertanyaan kayak, ini serius nih, gue udah siap gitu? Gimana teman-teman? Boleh komen di kolom komentar ya. Gimana perasaan kamu sekarang? Ada nggak pertanyaan besar itu bahwa udah siap belum nih buat nikah gitu? Oke ya, sambil nunggu respon teman-teman ya. Memang ini menjadi pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya.
baik ditanyakan oleh orang lain ataupun diri sendiri untuk mengukur diri ya. Nah memang pertanyaan ini juga cenderung susah untuk dijawab gitu, nggak gampang karena kadang memang sudut pandang, kemudian cara menilai ataupun landasan berpikir itu akan mempengaruhi terkait dengan apa sih indikator kesiapan itu seharusnya gitu. Nah pasti banyak versinya gitu. Kalau menurut teman-teman nih ya, misalnya saya tanya nih ke teman-teman semua, boleh buat kasih respon ya. Teman-teman, kalau misalnya saya tanya, teman-teman udah siap nikah belum? Kemudian kalau misalnya belum siap, kira-kira kenapa? Udah tahu belum nih? Ya, silakan komen ya. Kayaknya memang agak delay ya. Nah, ini ada beberapa yang baru respon juga ya. Kayaknya mungkin ada beberapa yang delay, nggak masalah ya. Tetap boleh kasih respon nanti ya, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu. Kira-kira relate gak? Kita coba cari kesamaannya ya. Kalau teman-teman belum siap nikah, ngerasa ya, jadi ini perasaan dirinya belum siap nih, gua nih buat nikah gitu. Apa penyebab besarnya kira-kira nih? Nanti saya juga kasih jawaban ya berdasarkan survei kecil-kecilan saya gitu di Ta'aruf Online Indonesia ataupun di luar Ta'aruf Online Indonesia gitu. Kebanyakan kenapa gitu. Ada, saya pernah nanya beberapa puluh orang gitu ya, yang ikhwan ataupun akhwat gitu, dan jawabannya hampir sama gitu garis besarnya kalau nggak siap. Nih, ada nggak respon-respon ini? Dari Kak Amasda ya. Kalau saya sih kadang berpikir apa aja sih yang kurang dari saya. Oke ya. Tapi jangan sampai insecure ya. Semoga tadi bukannya buat ini ya, bukannya buat kekhawatiran masa depan. Nah, tapi justru malah buat evaluasi ya nantinya memunculkan aksi untuk berbenah ya. Nah, dari Kak Masda nih, salah satunya finansial. Oke ya. Ini Ikhwan ya yang jawab ya. Salah satunya finansial. Nah ini akhwat nih, kalau akhwat nih Kak Anafi akhwat ya insya Allah ya ini kayaknya ya, kalau dari namanya. Kalau belum siap mungkin kurang ilmu. Oke ya, dari Ikhwan tadi finansial, akhwat ilmu ya. Nah ada dari Mas Fuad, takut salah pilih. Oke, Ikhwan ya Mas Fuad ya. Kemudian dari Kak Rizky nih, kadang dateng ragu-ragunya ya. Masya Allah, ini ada yang takut hafalannya masih sedikit. Masya Allah ya. Kami doakan semoga teman-teman semua minimal bisa hafal juz amah ya, insya Allah ya. Yuk semangat yuk, bisa hafal juz amah. Jadi nanti kalau ngimamin tarawih nggak kehabisan referensi surat ya. Nah ini akhwat juga nih dari Kak Kawasisa apa nih? Komsawaisrirun ya. Mohon maaf ya kalau belepotan bacanya. Gak siap karena ilmu. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, dari semua jawaban teman-teman ini memang bukan teman-teman sendiri yang mengalami hal semacam ini, karena ternyata banyak kok gitu. Jadi teman-teman nggak sendiri, nggak masalah, dan itu bukan hal yang aneh. Nah, kebanyakan memang masalah terbesarnya adalah mereka itu isunya tentang finansial dan tentang ilmu. Namun bagaimana Islam sebenarnya memandang tentang kesiapan? Nah, insya Allah kita akan datangkan narasumber kita, Ustaz Yopi Al-Ghifari. Beliau ini merupakan founder Ta'aruf Online Indonesia, CEO Ta'aruf Online Indonesia, dan juga sebelum Ta'aruf Online Indonesia ada juga beliau memang sudah membersamai taklim anak muda, kemudian juga berkecimpung untuk bisa membantu teman-teman untuk bisa menikah. Jadi mungkin banyak case yang telah beliau tangani ya, apalagi tentang kesiapan. Nah kita coba gali sebenarnya bagaimana Islam memandang kesiapan. Ada nggak sih indikator baku yang bisa digunakan untuk mengukur? Lalu bagaimana kalau nanti kondisinya nggak siap, apa yang harus dilakukan? Nah kita sama-sama, insya Allah beliau juga sudah hadir. Tolong dikasih respon kalau misalnya nanti sudah ada perubahan tampilan videonya ya, kalau beliau sudah hadir ya. Khawatirnya belakangan itu kadang agak error ya, buat live-nya begitu nyambung dia nggak tersambung gitu. Nanti teman-teman boleh kasih respon, misalnya sudah ngelihat Ustadz Yopi ada di bawah video saya gitu, udah bergabung jadi 2 gitu. Ya boleh dikasih respon. Nah ini saya undang juga Ustadz Yopinya, masih menunggu undangan ya.
Oke. Udah ada perubahan belum teman-teman? Belum ya? Oh, di saya ini ada tulisannya Ustaz, tapi tidak bisa bergabung Ustaz. Coba kita undang lagi ya. Kita terima dulu. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat Ustaz. Semarang. Hujan nggak nih Ustaz? 3 hari terakhir ini mungkin. Semarang ya? Iya. Kemarin malam hujan, kemarin malam. Oh, alhamdulillah. Di sini di Bandung juga masih minim hujan. Kayaknya di mana-mana keluhannya masih panas gitu. Nah, ya alhamdulillah. Sepanas teman-teman ini malam ini pengen tahu Ustaz tentang kesiapan nikah. Nah, sebelum itu ya, ini juga banyak teman-teman yang baru nyimak mungkin ya Ustaz ya. Boleh Hmm. Ustaz buat kena nyapa dan juga memperkenalkan diri dulu nih biar nanti teman-teman bisa lebih dekat. Silahkan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Perkenalkan saya Yopi Al-Ghifari. Saya bantu-bantu di Ta'aruf Online Indonesia, bantuin jomblo keluar dari kegalauannya. Saya juga punya ini ruang konsultasi di Ta'aruf Online. Kalau teman-teman punya masalah, problem, sesuatu yang lebih intim, mungkin bisa digunakan fasilitas tersebut. Saya menangani di dunia pranikah dan pasca nikah sudah belasan tahun. Eh, eh, Teori pendidikan anak, kemudian persoalan parenting dan seterusnya. Juga nyambi jadi aktivis Islam. Mudah-mudahan itu yang mendatangkan ridho Allah. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Itu tadi tentang Ustadz Yopi ya. Salah satunya juga karyanya beliau ya ini Taruhan Indonesia ya. Jadi dari keresahan, kemudian dari ilmu yang beliau pelajari juga gitu. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja karena pasti teman-teman gak sabar juga. Jadi Ustadz saya tadi udah melakukan survei kecil-kecilan gitu. Tanya tentang ke teman-teman nih. Kebanyakan nih apa sih yang bikin gak siap gitu. Dan jawabannya cukup beragam gitu Ustadz. Nah ini kan jadi kendala juga ya ketika kita nggak punya standar baku ya. Ibaratnya kalau orang kan kalau misalnya apa ya, pingin buat es teh. Nah indikatornya kan jelas ya Ustadz ya. Harus ada air, ada teh, ada gula. Nah Ya, bisa tuh jadi es teh. Nah kalau kesiapan sendiri sebenarnya ada nggak sih Ustadz indikator baku untuk mengukur kesiapan gitu. Jadi biar nggak hanya perasaan aja gitu. ya baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Eh, Sedangkan rahmatillah Allah ya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una biha wa zidna ilmana. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha ma ba'd. Eh, jadi memang persoalan persiapan pernikahan ini kadang-kadang pertanyaan sering ditanyakan ke diri sendiri ya. Nah, kalau kita itu saya banyak menemui terutama ikhwan yang kadang-kadang selalu merasa dirinya itu tidak siap karena beberapa faktor. Misalnya eh, materi terutama khususnya. Kemudian tidak kunjung memahami tentang apa itu tanggung jawab dan seterusnya. Sehingga ini menjadi problem ketika para akhwatnya sudah siap menikah, ikhwannya justru masih berkutat pada kesenangan-kesenangan di usia muda. Padahal kalau kita memahami ya, ini kita ngomong tentang visinya dulu ya, pondasi awalnya, bahwa pernikahan itu di zaman sahabat Nabi SAW itu banyak yang berlangsung di usia yang sangat muda, ya, di usia yang masih sangat muda. Kenapa terjadi di usia yang sangat muda itu? Karena begini ya teman-teman, dalam pernikahan itu kalau kata para ulama itu pernikahan itu menyebabkan kita itu mengalami yang namanya kematangan berpikir. Tapi tentu ini nanti dengan term and condition ya. Ya itu apa? Bisa menjadikan pernikahan itu sebagai mempercepat kematangan berpikir, kematangan emosional, kematangan spiritual itu karena nanti ada beberapa faktor akan saya jelaskan. Ini ya, apa namanya, tanda-tandanya supaya bisa mendapatkan itu gitu dalam pernikahan. Kalau kita melihat secara fakta memang ada pernikahan muda itu selalu dipersalahkan ya. Eh,
cerai lah, ya. Penyebab cerai adalah angka nikah yang terlalu dini. Padahal cerai itu hasil, betul nggak Mas Aki? Cerai itu hasil atau cerai itu akibat, betul ya? Cerai itu kan hanya akibat, Ah, ya. Tapi kita tidak pernah mempelajari sebab. Kenapa terjadi perceraian di usia sangat muda? Selalu yang dibicarakan adalah masalah kematangan, kematangan, kematangan. Betul ya? Jadi seolah-olah orang yang sudah menikah tua pun dianggap lebih tidak beresiko untuk pisah. Enggak, sama saja sebetulnya. Boleh dicek data statistiknya, sama saja. Karena masalah yang kadang apa? kemarin aja kadang ya nikah tua aja masih dinyinyirin tetap aja. Udah tua kau nikah segala. Waduh, Oh iya apa itu. tat? Di otak. Iya. Silakan lanjut tat. Jadi kan eh, apa namanya? Ketika kemudian eh, kita ngelihat ya bahwa kemudian pernikahan kalau yang matang aja, usianya yang matang aja, biar apa? Biar langgeng, biar tidak berpisah gitu ya. Padahal faktanya bukan masalah umur sebetulnya yang membuat pernikahan itu awet. Jadi ya masalahnya adalah tadi mungkin ada disebutkan beberapa tentang ilmu. Jadi banyakkan kita itu kan nikah karena keadaan, bukan karena dipersiapkan. Nah, kita harus jujur. Kebanyakan kita menikah itu karena keadaan, bukan karena dipersiapkan. Sehingga harusnya yang dipermasalahkan itu bukan usia muda menikah, tapi usia persiapan. Ya, para orang tua itu hanya memberikan pendidikan-pendidikan terkait seputar pekerjaan. Padahal pekerjaan itu salah satu hal ya yang ada di dalam pernikahan itu sendiri, hanya salah satu gitu. Nih, coba saya mau tanya nih sama teman-teman semua di sini, termasuk Mas Zaki. Kerja itu di pernikahan wajib tidak hukumnya? Bekerja Bekerja. bagi orang Kalau laki-laki yang sudah saya menikah itu wajib tidak hukum? bagi laki-laki ya, Mm-mm. ya wajibnya nafkah biasanya dari kerja gitu tat. Berarti Mm-mm. kerja Jadi wajib. mm-mm. Ah, Kerja wajib ya? Ya. Bekerja itu tidak wajib. ya wajib nafkahnya gitu ya. Nah, yang diwajibkan itu ikhtiar. Ah Dan itu ya. berbeda. Jadi gini ya, ada orang itu yang bisa memberikan nafkah tanpa harus bekerja. Ada, ngerti ya? Apa tuh? Ya Apa tuh kira-kira? misalnya dia dapat warisan Misalnya. orang, dia dapat dikasih jatah orang tuanya nih kos-kosan yang Ah, sebelah sana buat kamu ya. Dia nggak kerja, oke? tinggal jagain aja gitu Iya ya. kan? Mm-mm. Dia nggak bekerja, dia Mm-mm. tiap bulan dapat, ini pokoknya jatah kos-kosan sana itu untuk si A. Mm. Kemudian jatah kos-kosannya diberikan ke istrinya. Itu dia tidak wajib bekerja, tapi yang wajib menafkahi tadi. Sehingga persoalannya adalah persoalan ikhtiari. Nah ini saja kita tuh nggak tahu gitu, masih salah. Makanya kan akhirnya banyak wanita yang kadang-kadang menuntut lebih ke pasangannya atau sebaliknya laki-laki menuntut lebih ke istrinya karena tidak memahami. Contoh ya, contoh lagi. Ya ini yang paling sering saya sampaikan karena kan saya takut diserang akhwat-akhwat ya. Makanya saya belain gitu. Makanya materinya paling sering kalau saya bahas bapak-bapak ini, ternyata kerja tidak wajib. Wah, ya nanti jadi salah paham gitu ya. Yang wajib adalah ikhtiar. Kalau di ibu-ibu yang sering salah paham adalah tentang pekerjaan domestik rumah. Apakah perempuan itu wajib melakukan pekerjaan rumah? Kalau kalau ini enggak nih, kalau ini enggak. Iya, Imam Syafi'i rahimahullah Tuan taala dalam Putri. ya, Imam Syafi'i dalam fikihnya persoalan tentang pekerjaan domestik atau rumah tangga itu mengatakan tidak wajib. Perempuan sebetulnya tidak wajib untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti misalkan mencuci, ya kemudian memasak dan seterusnya selama kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan atau tanpa dia melakukannya. Misalnya kalau sekarang ya wah lapar nih, dipesankan lah makanan di luar, dia beli di luar kemudian dia berikan ke suaminya, maka bisa bisa saja gugur kewajibannya untuk mengurusi suami. Ya, dan kewajiban suami kalau mampu adalah menyediakan pembantu atau orang yang bisa membantu pekerjaan domestik istrinya kalau dia mampu ya secara ekonomi. Artinya pekerjaan yang dulunya dianggap sebagai sebuah apa namanya patriarki itu sebetulnya nggak ada di Islam. Nah kita kan nggak tahu, apalagi nggak ngaji, ya kan, menganggap bahwa wah itu begini dan seterusnya. Cuman dalam Islam dorongannya nih ya,
Dorongannya adalah persoalan keimanan, persoalan pahala, persoalan surga. Jadi nggak pernah orang Islam itu, pasangan-pasangan Muslim itu dorongannya itu karena persoalan-persoalan material. Loh, apalagi misal sudah beradu hak dan kewajiban ya. Loh, saya tuh sudah melakukan ini, kamu nggak melakukan ini, wah itu pasti berantakan. Tapi bayangin ya, kalau yang dikejar adalah pahala ya. Jadi misalkan ada seorang suami itu sudah kerja keras gitu di luar, kemudian masuk ke rumahnya ternyata pekerjaan rumahnya belum beres, ya mungkin istrinya sibuk atau istrinya belum sempat. Kemudian dia melakukan pekerjaan rumah itu, sudah kerja di luar, dia melakukan pekerjaan istrinya juga. Tapi dia nggak komplain, dia menikmatinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu berpahala. Jadi buat apa saya harus marah-marah? Buat apa saya harus menuntut istri saya? Kenapa kamu nggak ngerjain ini? Aku kan udah cari uang, capek. Enggak. Dia kerjain aja. Wong ini pahala. Beda ya. Ya makanya ini penting gitu untuk dibangun pondasi awalnya bahwa kita menikah tadi yang disebut menikah adalah menggenapi separuh agama adalah ketika kita itu tidak sekedar kemudian ini tugasmu ini tugasku tidak tapi bagaimana kita saling tasamuh saling tolong menolong di kitab Nizamul Istima'i fil Islam itu dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah hubungan sahabi ya persahabatan bukan syirkah bukan hubungan antar seperti musyarik seperti orang yang bekerja di perusahaan atas dan bawah. Jadi hubungan pernikahan itu gini equal. Bukan gini. Adapun persoalan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din itu adalah ya tupoksi utama yang diberikan Allah. Itu nggak boleh dilanggar bahwa laki-laki tetap apapun kondisinya adalah di atas wanita dalam segala urusan. Nah, nanti ada syaratnya kan di kalimat setelahnya bima fadallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi ada dua hal kenapa laki-laki itu menjadi qawam. Yang pertama karena persoalan dia dilebihkan secara kemampuan daripada perempuan. Itu kemampuan di sini itu yang dimaksud para ulama adalah pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Jadi gini ya, para laki-laki yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar rumah itu harusnya menjadi kewajiban laki-laki untuk mendatangkannya ke dalam rumah. Sedangkan pekerjaan di dalam rumah itu adalah kewajiban para perempuan-perempuan untuk menyediakannya di dalamnya. Itu pesan Rasulullah SAW kepada Ibunda Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah sehingga maksudnya di sini adalah persoalan qawam tadi bahwa tadi bima fadallahu ba'dahum ala ba'dim adalah bagaimana seorang suami itu bersabar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu memang apa ya dibebankan kepada dirinya. Nah ini tentu sulit kalau laki-lakinya nggak punya rasa tanggung jawab. Nah maka itulah kenapa sejak kecil sejak masa balik Islam itu mengajarkan bahwa anak laki-laki yang sudah balik itu diberikan pendidikan soal maisha atau soal penghidupan. Bukan hanya tentang pendidikan persoalan ilmu pengetahuan saja. Jadi dia harus diberitahu bahwa suatu hari dia akan bertanggung jawab baik kepada dirinya maupun diri orang lain nanti. Itu loh. Nah itu kan tidak pernah diajarkan orang tua. Jujur, dapat nggak dari orang tua? Enggak. Saya yakin Apalagi kalau orang tuanya ada, kadang ini udah bapak aja, udah ibu aja malah gitu. iya. Nah iya, makanya kan itu penting ya pendidikan sebelum pernikahan itu penting sekali untuk difahami bahwa eh, apa namanya bahwa sebetulnya antara laki-laki dan perempuan itu atau suami dan istri itu equal di dalam hubungannya di dalam pandangan Islam sama hubungannya persahabatan tahu kan sahabat bahkan kata Nabi SAW tidak ada ya persahabatan yang lebih dekat ya itu selain hubungan antara suami dengan istrinya itu hubungan paling dekat persahabatan yang paling baik ya persahabatan terbaik itu persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu yang menikah ini suami dan istri ini hubungan persahabatan terbaik makanya ada perintah selimut ya menutupi aib tidak jangan kalau ada konflik selesaikanlah berdua ngobrollah baik-baik itu kan hubungan persahabatan kalau hubungan majikan sama pembantu kan tidak ada diskusi dong adanya perintah gitu. Padahal dalilnya tuh banyak mengungkapkan tentang diskusi. Bapak ke anak itu diskusi loh, bukan perintah. Nanti ada usianya, tapi itu ada kurikulum nanti.
Seperti itu kurang lebih, Mas Zaki. Masya Allah, ini dari akar ya. Iya, iya, iya. Tadi kenapa saya tanya begitu? Justru Ustadz dari mulainya justru dari konsep awalnya ya. Karena tadi saya belum siap ini, belum siap itu akibat gitu ya hasil dari tadi ketidaksiapan tadi ya. Tadi menarik Ustaz ketika di highlight ini ya. Apalagi kan memang stereotipnya di masyarakat kita kan perempuan itu ibaratnya ngikutin lakinya aja gitu. Nah, di sini permasalahannya adalah banyak laki-laki yang mungkin darurat koam dalam tanda tanya ya. Sudah dewasa secara umur gitu kan. Tapi secara tanggung jawab tadi mungkin dalam menghadapi pernikahan ini ya agak gimana gitu maksudnya ya. Tadi buat apakah sudah siap untuk mencari nafkah juga masih tanda tanya. Kemudian disuruh siap memimpin juga kayaknya masih lirik kanan kiri gitu. Nah hal-hal semacam ini terjadi kenapa Ustaz kira gitu. Kemudian solusinya apa biar nanti menghidupkan koam yang mungkin telat terpantik tadi. Banyak kasus yang saya temui ya, Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Di lapangan itu banyak laki-laki yang tidak siap karena faktor memang tidak pernah dipersiapkan. Jadi mereka tidak pernah diberitahu tentang apa yang terjadi setelah usia balik. Kebanyakan ya tumbuh-tumbuh saja. Jadi memang padahal Islam itu ya jangankan usia balik ya, pra-balik saja itu dijelaskan. Bagaimana cara nyuruh anak sholat, kapan anak itu dipukul. Ya dah, detil loh. Kurikulumnya sangat detil. Itu pendidikan anak padahal. Ya, tapi berapa banyak orang tua yang kemudian skip ya, tidak belajar itu, kemudian malah menggunakan cara mendidik metode barat. Jangan memukul, jangan menghardik anak. Ya memang nggak boleh menghardik, tapi ada caranya bagaimana di Islam itu memberikan nasihat tadi. Sebagaimana Luqman bicara dengan anaknya, diskusi. Nah, itu ada kurikulum nanti. Nah, banyak kan orang tua kan tidak orang tua konvensional ya. Mungkin orang tua yang sekarang sudah pada ngaji, sudah pada belajar, sudah tahu konsep-konsep bagaimana kemudian apa namanya mendidik ya banat ya atau anak perempuan, anak laki-laki dan seterusnya. Mereka sudah banyak konsep di luar sana. Tapi tadi ya terkait persoalan masalah perceraian di usia pernikahan muda itu jangan dijatuhkan hanya pada umurnya saja. Pertanyaan begini, ketika ngomongin tentang persiapan nikah, oke, saya setuju nikah tidak buru-buru. Tapi bisa nggak konsekuensi bahwa Anda bisa menjaga ya hubungan interaksi antara laki-laki dengan perempuan? Kebanyakan orang selalu menghindari atau mengatakan dengan kalimat yang pongah bahwa jangan nikah terburu-buru, jangan usia muda, kok hawanya kebelet, kok nikah aja yang dipikirin masih muda loh, nggak ngejar cita-cita dan seterusnya. Tapi pacaran, tapi friend with benefit, tapi ya kumpulnya sama lawan jenis. Ya pantas nggak pernah berpikir nikah. Kenapa? Karena kebutuhan goroesnya atau nalurinya sudah terpenuhi. Bagaimana dia mau mikir masalah nikah? Wong sudah terpenuhi, naluri berkasih sayangnya sudah terpenuhi, tiap hari ketemunya lawan jenis, hahaha, cinta dalam hati menyimpannya, kemudian bahkan ada yang texting. Ya, ya tidak fair ketika Anda melakukan kegiatan yang demikian terus Anda mengatakan ngapain nikah muda. Saya akan sangat respect ketika yang ngomong ngapain nikah muda, tapi dia bisa menjaga interaksinya terhadap lawan jenis. Saya respect. Lah kenyataan faktanya hari ini yang komentar-komentar begitu, ya aktivis pacaran, ya, kemudian aktivis teman tapi mesra, ya, aktivis kumpul-kumpul beda lawan jenis. Ya gimana saya mau percaya kalau nikah muda itu bukan kebutuhan? Tolong jelaskan kepada saya. Itu kan hal yang kontradiktif, gitu loh. Ya, sehingga ini perlu menjadi pemahaman bersama. Harus kita sepakati dulu bahwa persoalan pernikahan muda ini tidak pernah mengancam keutuhan rumah tangga. Yang mengancam keutuhan rumah tangga adalah miskinnya ilmu yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Inkonsistensian, malasnya berpikir, dan menghindari ya persoalan-persoalan tentang belajar berumah tangga. Padahal tahu nggak? Kan kita sendiri mungkin semua sudah tahu. Ibadah paling panjang setelah kita lahir dewasa itu adalah persoalan pernikahan. Paling panjang. Bagaimana kita melalui hal yang paling panjang dalam umur kita,
kok tidak dengan belajar. Nanti jadi bapak, nanti jadi suami. Jadi suami ya sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sudah nikah. Jadi bapak ya gitu, jadi sebapak-bapaknya. Kenapa? Karena sudah dipanggil bapak, sekarang punya anak. Nanti jadi kakek ya gitu, jadi kakek sekakek-kakeknya. Ya udahlah, pokoknya kakek. Padahal jadi suami, jadi bapak, jadi kakek itu ada konsepnya. Dan kita nggak belajar. Apalagi kalau diajak belajar gini nih, wah langsung pikirannya langsung, wah nggak deh cinta-cintaan. Loh, enggak. Ngomongin pernikahan itu bukan cinta-cintaan. Nanti saya pernah bikin ini ya, pernah bikin voice ini ya, konten voice itu saya pernah bahas bahwa cinta itu pernikahan itu tidak dibangun di atas cinta. Dan pernikahan yang langgeng itu tidak dibangun di atas cinta. Gitu. Nah, kalau bukan cinta karena apa? Lah nanti ada hal-hal yang lebih penting dari itu dan itulah yang mempertahankan cinta. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya. Iya ya tadi ya. Saat membagongkan ya ketika ada yang ngomong, ah, ngapain nikah muda ya? Dianya juga ternyata ya lu enak gitu kan. Kebutuhannya terpenuhi lah kita gitu ya memang menjaga gitu kan. Nah, tidak ada penyaluran yang diperbolehkan ataupun yang halal selain melalui pernikahan bagi kami gitu. Sedangkan Anda tiap hari menyalurkan terus ngomong gitu. Aduh, berat banget ya memang. Benar sih, benar Ustaz. Sepakat banget Ustaz. Oke, oke, oke. Ya kan? Oke, Karena baik. kebutuhan kan kesenangannya kumpul lawan jenis itu kan Hmm. dopamin terpacu ya. Benar nggak? Ketika kumpul lawan Iya. jenis kan ada dopamin yang terpacu, seneng gitu. Ya kan? Lah itu Secara alamiah kan memang begitu pasti dorongannya ya. padahal dalam Islam posisi paling basic di dalam persoalan interaksi itu adalah bagaimana mengatur interaksi laki-laki dan perempuan. Contoh gampang melihat interaksi laki-laki dan perempuan dalam Islam itu gampang. Lihat dari cara sholat. Sholatnya laki-laki dan perempuan itu satu tempat atau terpisah? Terpisah, terpisah harusnya. Ya sudah. Karena ya jadi konsep di dalam masjid itu ya konsep kita ibadah itu adalah konsep yang sebetulnya dilakukan di ranah-ranah publik juga. Ada tempat Harus dibawa keluar juga gitu lah ya, bukan iya hanya di dong. masjid gitu ya, Tat ya. Ya kan yang paling lucu kan orang kalau ke tempat wisata pakai celana pendek, kalau sholat kan ngambil sarung. Jadi seolah-olah aurat itu hanya ada di dalam masjid, di luar masjid tidak ada aurat. Ya sama, padahal konsep laki-laki dan perempuan di dalam masjid itu terpisah hukum asalnya. Kenapa keluar masjid jadi nyatu, jadi campur baur gitu. Nah, akhirnya itulah yang kemudian menjadikan ketidakteraturan tadi loh. Muncul ketidakteraturan, sehingga dari ketidakteraturan itulah mengakibatkan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang pernikahan. Sehingga dianggapnya pernikahan itu adalah urusan cinta tok. Padahal enggak. Dalam ta'aruf online terutama, itu selalu mengajarkan bagaimana konten-kontennya itu selalu mengajarkan tentang konsep-konsep. Kita tidak bicara tentang persoalan merah jambu. Kita tidak bicara tentang persoalan tentang yang mendayu-dayu. Kita bicara tentang konsep bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana mempersiapkan, membangun dan mempertahankan. Ini tiga konsep penting. Ya, mempersiapkan, membangun dan mempertahankan. Ya. Dan yang paling sulit itu nanti kalau kita ngomongin tentang kalau kita bisa lebih serius bikin short course mungkin ya. Yang paling sulit itu sebenarnya di fase mempertahankan. Karena di fase mempertahankan ini ada beberapa hal yang nanti bisa diperhatikan. Tapi ini kita kan bahasnya di pra ya. Jadi kesiapannya gitu. Nah, setelah ini mungkin saya akan sampaikan beberapa tentang persoalan apa tanda seseorang itu siap untuk menikah. Apakah itu self diagnose, mendiagnosis diri sendiri, atau itu self proclaim ya. Dia mengproklamasikan kalau dirinya adalah sudah siap nikah, atau memang secara alami ya dia memang sudah masuk di fase itu. Oke, baik. Boleh Tat kalau gitu Tat. Nah, ini menarik Tat. Hmm. Tentang siap nikah itu tadi yang benar gimana tuh dari tiga tadi gitu? Merasa memproklamirkan ataupun yang lainnya gitu. Siap itu gimana sebenarnya? Ya. Siap nikah. Jadi setidaknya persiapan pernikahan itu kan kalau yang saya pahami ya itu ada 5 secara teori, ini teori ya, ini teori. Nanti akan ada bagaimana persoalan prakteknya, tapi ini teori. Secara teori itu ada 5. Yang pertama tuh seseorang itu sudah dikatakan siap ketika dia sudah masuk fase akil balik. Jadi sebetulnya setiap orang yang masuk fase akil balik itu sebenarnya sudah harus siap nikah, sudah harus siap nikah. Jadi apapun yang terjadi, makanya itu yang dipersiapkan. Makanya dulu para sahabat itu pendidikan awalnya adalah tentang persoalan tanggung jawab, persoalan apa namanya memegang amanah.
Nah ini penting, memegang amanah. Ingat, Nabi kita itu julukannya siapa? Al-Amin, si pemegang amanah, orang yang amanah. Ini penting, sejak balik itu pendidikan yang paling penting adalah memegang amanah, mempercayakan. Nah, cara belajar tanggung jawab, mengajari dia tanggung jawab itu kepada anak adalah mempercayakan. Ingat gak dulu suka dikasih duit orang tua? Nggak tahu Mas Zaki ya? Saya itu dulu dididik oleh orang tua itu pernah dikasih uang saku mingguan. Jadi uang saku saya itu dulu pekanan gitu ya. Nih uang kamu pekanan. Nah ini terserah kamu mau atur gimana. Pokoknya kalau habis sebelum 1 pekan tidak ada uang lagi. Silahkan pikirkan bagaimana cara dapat uang gitu. Nah itu yang paling pintar adik saya itu. Wah, dia karena uang pekanannya dikit, menurut dia bagi kebutuhan dia waktu itu tidak cukup, dia bisnis dari kecil adik saya. Dia nyewain cas-casan baterai, ya. Kemudian buka ini servis sepeda. Jadi bikin servis sepeda di rumah, terus dia ngecat. Itu bayangkan ya itu di usia mungkin kalau sekarang itu usia 12, usia 11 tahun gitu ya. Maksudnya kami dilatih untuk itu, untuk bagaimana amanah dengan tanggung jawab dengan itu. Ketika kita amanah, selesai habis nih uangnya, ya udah pikirkan bagaimana caranya untuk bisa bertahan. Dan benar-benar nggak dikasih sama orang tua gitu. Gitu. Itu yang pertama ya. Itu bisa dari pendidikan kecil seperti itu. Ya. Dan orang tua ya harus tega, nggak tega, ya tega. Gini loh, ini sering sekali jadi masalah karena ini sorry ya, ini agak melenceng, ini pendidikan parenting. Seringkali persoalan tidak tega itu dijadikan tools atau alat yang paling sering membuat anak kita tidak siap menghadapi dunia. Akhirnya jadi generasi lembek. Nggak tegaan dengan anak. Ingat ya, di luar sana, dunia itu sangat tega memperlakukan anak Anda dengan cara apapun. Maka ajari atau kenalkan mereka hal-hal yang kira-kiranya menurut orang lain di luar sana itu hal yang kok anak kok sudah merasakan seperti ini ya. Di luar sana itu lebih ngeri. Ajarkan dulu di dalam rumah. Beritahu mereka apa yang akan terjadi di luar sana. Ya, dengan cara yang benar, dengan pandangan sakofa Islam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang dianggap sudah mampu untuk menikah adalah memiliki ilmu. Benar tadi. Yang pertama balik, kedua punya ilmu. Ilmu itu bagaimana? Nah, gini, seringkali kita tuh belajar parenting, belajar happy family ya. Itu kalau kita sudah nikah. Betul atau betul? Ya, Betul. itu kita baru care itu. Kita baru wah nyari nih siapa nih ustadz parentingnya. Wah, kita cari konsep-konsep parenting setelah nikah. Dan kita terbiasa belajar begitu bukan? Kan kita kan sering gitu ya, ujiannya nih nanti 1 jam lagi, kita belajarnya sejam sebelumnya. Kan gitu gitu. The power of kepepet up. Lah, iya kan akhirnya terbawa loh. Nggak sadar padahal yang paling penting, ya kan? Oh, ini nih ujiannya PR-nya 1 minggu, ngerjainnya tinggal 1 hari. Terus dia update di statusnya, deadline tugas. Padahal sudah 1 pekan. Nah, kita terbiasa gitu loh. Ya, Masya Allah. Jadi punya ilmu ya, ilmu itu dipersiapkan di pranikahnya. Tidak perlu semua, pelajari pranikah itu bagaimana, mempertahankan bagaimana, pasca nikah bagaimana. Dan itu penting. Ya seperti muamalah lah, sama bisnis. Orang sekarang itu bisnis dulu apa belajar dulu? Bisnis dulu, nanti belajar Nah, sambil bisnis. nah itu ketika nanti ada yang salah, bahaya. Sulit memperbaikinya. Sama kayak rumah tangga. Begitu nanti dijalani ada yang salah, sulit. Apalagi nggak mau belajar, gitu loh. Nah itu yang paling perlu titik beratkan, memiliki bekal ilmu. Jadi nikah itu bukan cuma urusan duit. Ya, para orang tua itu ya lebih safe ketika memasrahkan anak perempuannya ke laki-laki yang tahu bagaimana memperlakukan perempuan, tahu bagaimana tanggung jawab. Bukan sekedar menikmati setelah punya hasil. Contohnya ketika mungkin barangkali ada orang yang sukses di usia muda sebelum nikah. Hati-hati. Tanda indikator bertanggung jawab itu bukan persoalan nominal. Gitu loh. Bukan persoalan nominal. Persoalan tanggung jawab itu adalah persoalan persiapan, persoalan yang dipersiapkan sejak lama. Nah, orang tua itu kuncinya, itu kalimatnya, ini kalimat magic wordnya adalah saya siap bertanggung jawab
persoalan bahagia atau susahnya anak bapak. Itu kuncinya. Orang tua tuh nggak peduli kamu kaya atau enggak. Wah, nggak gitu, Ustadz. Faktanya saya pernah ditolak gara-gara miskin. Coba, coba gali lebih dalam. Coba digali lebih dalam, coba jujur sama diri sendiri. Apakah benar murni hanya kemiskinan yang ditolak? Atau jangan-jangan kita memang tidak punya value lain? Ini contohnya saya ya, saya. Saya itu diterima oleh keluarga istri saya waktu saya menikah itu belum punya uang. Bayangin, saya belum lulus kuliah. Saya nikah. Teman-teman saya waktu itu masih happy-happy, makanya kaget mereka saya udah nikah waktu itu muda. Saya nikah tuh, saya nggak punya duit. Tahu nggak, saya diterima. Bahkan sampai mertua saya itu bilang kalimatnya, kalau nggak punya duit, datang aja ke sini, saya yang nikahkan. Saya tidak ditolak karena kemiskinan. Tapi ada value lain yang orang tuanya tukar atau terima dari saya. Apa itu? Saya guru ngaji. Dia ngerasa trust dengan saya. Nggak apa-apalah, kaya itu bisa diusahakan. Wong dia paham persoalan tanggung jawab. Nah, jangan-jangan kita itu ditolak karena nggak punya value lain. Udahlah, maaf ya, nggak punya duit. Ya tadi, value yang harus ditukar nggak ada. Ya bingung lah. Masa wong tulus aja bilang jangan terima aku apa adanya kan gitu. Jangan gitulah ya, para ikhwan. Setidaknya itu ada hal yang kita bisa tukar. Dan itu penting. Jadi jangan selalu menyalahkan perempuan atau keluarga perempuan menolak karena kemiskinan. Tidak selalu. Dan jangan berpikir seperti itu, karena ketika Anda berpikir seperti itu, ya itu sama saja itu menggambarkan diri Anda yang selalu ya menganggap bahwa perempuan itu hanya suka uang. Bahwa Anda itu hanya bisa diterima dengan keadaan ekonomi yang bagus. Tanya itu Mas Zaki. Ngalami enggak? Tanya Mas Mirza, tanya alumni-alumni TOI. Nggak ada namanya penolakan karena persoalan harta. Kalau Anda punya value lain, makanya punyalah ilmu. Kalau kita selalu saya bilang, kalau kita merasa saat ini miskin ketika mau nikah, nggak hebat, nggak seterusnya, pikirkan. Anda harus kejar value-nya. Jadilah sesuatu. Nggak harus jadi orang terkenal, tapi lakukan capaian yang itu bisa Anda lakukan dengan ilmu-ilmu tadi. Jangan harap orang mau menerima Anda tanpa ada nilai tambahnya. Wong Anda kan nggak mau beli barang yang cacat. Contohkan ke diri sendiri. Anda mau nggak nerima sepatu tapi bolong? Terus penjualnya bilang, udahlah Pak, ya diterima aja, wong adanya ini. Kan nggak boleh begitu. Makanya persiapkan pernikahan itu, jangan ngalir lah, janganlah ya, hindari. Persiapkan gitu. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Seorang dikatakan siap nikah adalah ketika dia bertanggung jawab. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau dia anak kuliah nih, perhatikan bagaimana dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu kalau dia masih kuliah, gampang kan? Gampang. Saya itu lulus aslinya 3,5 tahun. Kalau nggak mengalami masalah ekonomi, saya itu selesai 3,5 tahun. Sesuai dengan janji saya ke orang tua. Saya nggak akan kuliah lama. Saya akan selesaikan dengan cepat. Saya kumlot dari semester 1 sampai menjelang semester akhir. Nggak jadi kumlot gara-gara gara-gara saya sempat mengalami konflik dengan dosen masalah persoalan. Jadi karena saya sudah jadi praktisi sebelum jadi akademisi, sudah jadi praktisi dulu. Jadi akhirnya ketemu orang lapangan ketemu sama orang di dalam ruangan itu udah beda. Akhirnya ya segitulah. Kaitannya sama ilmu. Jadi apa namanya? Campat tegang gitulah ya. Itu masih usia muda itu. Gagal dapat A ya Tat ya. Ya kan Dapat C. antum tahu ceritanya, tapi tidak usah diceritakan. Intinya adalah apa ya? Masa muda saya dulu tuh masa yang penuh dengan ilmu gitu. Maksudnya kalau tidak sesuai itu ya wah kita harus sampaikan begitu ya. Harus ya seru seperti itu. Tapi saya miskin harus ya waktu itu. Nggak ada duit. Ya tak punyanya hanya Sakofa gitu. Jadi seru ya. Apa dan itu pelajaran tanggung jawab. Kenapa saya begitu tuh karena saya punya tanggung jawab sama orang tua, merasa saya dikuliahkan. Dan saya selalu bilang itu ke teman-teman anak-anak muda kayak Mas Zaki dan teman-temannya. Itu saya selalu bilang anak laki-laki, kalau Anda punya masalah pertanggungjawaban dengan orang tua, misalkan antum dikuliahkan dan harus selesai dulu baru nikah, selesaikan, jangan diganggu. Kalau harus kepotong nikah,
tetap harus selesaikan. Saya pernah ya menangani satu orang laki-laki itu ya, itu dia nikah di tengah perjalanan kuliah. Akhirnya dia dinikahkan. Ini bukan karena MBA ya. Memang orang tuanya punya mindset nikah ini biar mateng gitu loh. Biar semakin semangat kuliahnya. Dipikirnya begitu. Ternyata waktu dinikahkan, zong. Bayangin Mas Zaki, itu dia nggak mau melanjutkan kuliah lagi, padahal dia bekerja sebagai seorang guru pendidik. Dia nggak melanjutkan kuliah lagi itu lama sekali, sampai akhirnya dia ngaji sama saya kan. Kemudian ketika dia ngaji sama saya, kebetulan qadarullah dekat, jadi dekat kemudian. Kemudian saya akhirnya tahu masalah pribadinya dan kemudian pasangannya ini minta tolong supaya memotivasi suaminya karena tinggal 1 semester lagi kuliahnya selama bertahun-tahun itu selesai di DO. Itu saya langsung ngomong, panggil dia, saya ngobrol berdua, saya duduk berdua, saya ngobrol sama dia. Saya bilang begini, orang tuamu tuh kurang baik apa Mas? Orang di luar sana mau nikah aja itu nunggu lulus kuliah. Anda nggak usah lulus kuliah dinikahkan, nggak keluar biaya lagi. Saya tanya, waktu kamu nikah pakai biaya nggak? Pakai uangmu nggak? Nggak, uang orang tua. Nah, kuliah pakai uangmu? Nggak pakai uang orang tua. Terus kamu kuliah nggak mau selesai? Kamu nggak pengen membahagiakan orang tuamu? Saya pengen Ustadz. Saya pengen nanti saya itu makanya saya pengen sukses. Nanti saya mau belikan orang tua rumah, mau kendaraan. Saya pengen mengumrohkan orang tua saya. Nggak usah jauh-jauh, saya bilang. Kamu lulus sekarang itu orang tua, kamu sudah membahagiakan orang tuamu. Nah itu seringnya laki-laki kayak gitu. Seringnya orang itu beralasan tentang kebahagiaan tuh begitu. Jadi dia selalu melihat sesuatu yang jauh, yang dia belum bisa capai, yang entah kapan dia akan bisa capai. Tapi yang ada di depan matanya itu dia tidak lakukan. Itu saya ingatkan dia, lu kamu mau membahagiakan orang tuamu, mengumrohkan, kamu tuh lulus nih loh, dikuliahkan ngeluarin biaya orang tua lulus, orang tuamu senang. Atas izin Allah, dalam waktu kurang dari 1 semester, lulus. Harus disadarkan dulu tanggung jawab. Saya bilang, antum tuh jadi suami sekarang, punya anak. Masa ngurusin urusan perkuliahan yang tanggung jawabnya dengan orang tua nggak selesai-selesai? Gimana nanti kalau orang tua sudah nggak ada? Antum tinggal hidup berkeluarga sendiri. Antum nggak ada tempat bergantung lagi. Nggak ada tempat cerita lagi. Nggak ada tempat buat, ini gimana ya Pak, ini gimana ya Mah. Belajarlah dari sekarang, antum laki-laki, tempat yang akan digantungi. Laki-laki dalam pernikahan itu seperti pohon yang rimbun, pohon besar yang rimbun, di mana menjadi pohon yang besar yang rimbun itu melindungi dari cahaya matahari yang menyengat, memberikan buah yang nikmat untuk dinikmati oleh orang-orang di bawahnya, sebagai tempat teduh yang nyaman. Nah itu semua bentuk responsibility, pertanggungjawaban, dan itu penting di dalam Islam. Makanya dulu itu bayangin ya, Nabi usia 9 tahun sudah nanggung satu keluarga. Betul? Keluarganya siapa? Keluarga pamannya ya. Ya, Nabi kan udah mulai menggembala ya ya. pas usia dini itu. Abu Thalib, Nabi sudah menggembala di usia 10 sampai 11 tahun. Nabi itu sudah nanggung keluarganya orang lain yang bahkan bukan keluarga kandungnya. Ali itu banyak dibantu oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau bekerja. Makanya kenapa ketika nanti beliau diajak nikah di usia 25 tahun, Nabi bilang tidak punya uang. Ini sandwich generation berarti harus semangat ya, Tat ya. Sekarang kan sebutannya sandwich generation gitu Tat katanya. Tapi dengan pengertian salah. Seolah-olah kan menjadi sandwich generation itu penderitaan. Lu nabimu tuh bangga menjadi savior, sebagai seorang penyelamat, savior of family. Nabi itu dulu menjadi tanggung jawab tulang punggung keluarga, sampai nggak sempat kepikiran buat aneh-aneh gitu loh. Jadi sampai kemudian Nabi itu ya benar-benar kuat begitu secara visi misi, secara tanggung jawab tuh kuat gitu. Padahal usianya muda. Nah, kita hari ini usia muda tuh
Malah ngomongnya YOLO gitu. You only live once gitu ya. Astagfirullah. Ya jauh kita ketika ngomongin nikah ngomongnya sulit semua. Nah pertanyaan saya nih Mas Zaki, pertanyaan saya, ada nggak ibadah yang gampang? Jawab. Loh, kalau ada ibadah gampang, hadiahnya bukan surga. Hadiahnya mini kompo. Ya ibadah itu ya butuh pengorbanan, butuh belajar, butuh sabar. Ibadah. Dan kita tahu nikah itu ibadah. Masa nikah ibadah tidak ada persiapannya? Tahu punya anak, tahu punya istri, bingung, punya masalah, nyari ustadz. Saya mau cerai nih ustadz. Wah, datang ke ustadz, masalahnya udah sampai ujung gitu loh. Saya ngomong apa ini gitu. Gitu. Berat juga ya ketemu langsung. Udah di Langsung di ujung. ujung. Sudah mau closing gitu loh. Nah, saya mau ngomong apa gitu kan. Harusnya kita Oke, belajar. Gitu. Yang keempat. Oke, keempat, silakan Bro. Yang keempat adalah ketika kapan seseorang itu katakan siap untuk menikah ketika dia sudah tahu ilmu-ilmu tentang menjadi orang tua. Ya. Jadi orang tua. Contohnya Nabi SAW. Nabi itu sangat suka anak-anak kecil. Jadi Nabi itu mendalami dunia anak kecil. Ya. Ini saya ngambil contoh dari Rasulullah SAW. Nabi itu sangat mendalami dunia anak kecil. Nabi tahu bagaimana cara mendidik anak kecil. Nabi tahu bagaimana cara menyenangkan anak kecil. Nabi senang dengan anak kecil. Bahkan ketika Nabi punya cucu ya, Hasan Husain itu lebih sering banyak main sama Nabi SAW. Walaupun Nabi waktunya tentu nggak banyak. Tapi Nabi selalu menyempatkan ketemu Hasan dan Husain. Minimal mencium keningnya, mencium umbun-umbunnya. Itu selalu Nabi sempatkan setiap berada di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi pelajarannya menjadi orang tua itu dipersiapkan. Tidak hanya senang dengan anak kecil. Kan gitu ya, kalau suka nulis profil, saya itu suka sama anak kecil. Bahaya malah ya, kadang-kadang diartikan bahaya nih suka sama anak kecil. Maksudnya itu, Ada artian lain ya yang iya, mengerikan gitu ya. kan kalau mikirnya ke sana jadi ngeri gitu ya. Maksudnya adalah mungkin dunia parenting, ya, dunia mengajar. Dan dunia mengajar itu enggak selalu perempuan. Ingat ya, ya di Al-Quran itu banyak sekali para pengajar anak-anak itu adalah bapaknya laki-laki. Karena bapak itu mudir, ibu itu madrasah manajernya, ya. Sekolahnya bapak itu mudir. Jadi harusnya tanggung jawab mendidik itu dari bapak dulu. Kalau bapak tidak bisa mendidik langsung ke anak, didik istrinya. Istrinya akan mendidik anaknya. Gitu urutannya. Bukan tahu-tahu nih anak sila urus, aku tak kerja. Padahal ya di kerjaan ya ya gitu, malah lirak-lirik ya. Mohon maaf nih gitu. Sambiannya banyak gitu. Jadi tidak harus kemudian tadi persoalan yang harus nanti ini akan kita maksudnya harus ada perbab spesifikasinya dan kita nggak bahas karena nanti terlalu lama. Intinya adalah persiapan untuk jadi orang tua, perbekalannya. Yaitu memahaminya indikator kita siap dengan menjadi orang tua apa tadi? Ya itu tadi kita mengerti tentang persoalan-persoalan parenting. Ya. Jadi jangan ketika sudah jadi orang tua baru parenting ya. Ya, ini aku sekarang sudah punya anak, ikuti kelas parenting. Wah, gitu ya. Nah, nah kalau nanti sebelum nikah udah belajar parenting, kalau enggak punya anak gimana ya? Kalau enggak punya anak, Anda bisa didik anak orang. Anda bisa jadi circle di lingkungan sekitar Anda adalah circle yang baik mendidik anak-anak. Bisa jadi di luar sana banyak anak-anak yang diamanahkan ke orang tua yang tidak paham. Dan itu tugas Anda ketika Anda sudah belajar parenting. Berapa banyak anak yang sudah saya pegang? Anaknya orang ini. Ya, itu loh maksudnya. Ya, belajar belajar di Islam itu nggak akan ada yang sia-sia. Paham tuh? Gitu.
Kalau Anda ngapain saya belajar anak, saya belum punya anak. Loh, nanti kalau saya belajar belum tentu saya punya anak. Ya kan bisa ngajar anak orang, ajarin anak orang. Gitu loh. Ya. Yang kelima, kesiapan ruhiyah. Nah, ini yang tadi disebut kaitannya sama mempertahankan. Paham? Mempertahankan. Mempertahankan itu nanti hubungannya sama kesiapan ruhiyah. Kesiapan ruhiyah itu apa? Di antaranya adalah targhib wa tarhib. Ada konsep targhib wa tarhib. Ya, konsep memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Itu konsep kenabian, konsep nubuah, targhib wa tarhib. Itu konsep di mana ketika kesiapan ruhiyah itu dibangun, artinya begini. Kita tuh harus siap bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu tidak akan selalu mulus. Ada kalanya tadi targhib, kita mendapatkan kabar-kabar gembira, kita senang dengan yang kita dapatkan itu. Ada tarhib, ada yang harus kita didik, ada yang harus kita peringatkan. Misalkan nih orang maaf ya, pasangan yang belum taat kepada Allah dalam beberapa segi. Nah, di situ ada tarhib. Nah, makanya sangat disarankan sebelum menikah kita itu memahami ilmu agama ini dulu aja yang paling penting, karena ini kita ngomongin tentang bagaimana mempertahankan. Karena ternyata dalam hidup kita itu ternyata tidak hanya dituntut untuk sekedar mendapatkan, tapi juga pada akhirnya kita itu diminta untuk mempertahankan. Jadi jangan hanya ketika ta'aruf kita berambisi, saya maunya nikah sama akhwat itu, sama ikhwan itu. Tapi ketika sudah menikah tidak ada ambisi untuk mempertahankan, malah berpikir untuk ya kalau nggak bisa diatur susah gantilah. Gitu. Nah itu kesiapan tentang pernikahan. Kapan seseorang itu nikah? 5 poin tadi. Pertama apa Mas Zaki? Silakan diulangi. Pertama balik, Ya, kemudian kedua punya ilmunya, ya. ketiga tanggung jawab, keempat tahu ilmu jadi orang tua, keempat kesiapan ruhiyah. Kelima itu kesiapan ruhiyah. Iya kelima kok keempat lagi kesiapan ruhiyah. Ya, jadi itu ya. Sekarang dari 5 itu ngaca ke diri kita. Ya, ada nggak itu di kita? Kalau nggak ada, yang mana yang belum ada? Lengkapi. Ya, Gitu. iya. Assalamualaikum. Nanti Alhamdulillah. apakah saya harus ekspor? Enggak harus. Intinya kamu sudah berada dalam masa atau kemudian proses untuk mempelajarinya. Itu sudah cukup. Itu ya. Awalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Baik, baik. Berarti iya ya, menarik ya. Karena kesiapan itu sendiri ternyata sudah dipupuk sedari masa prabalik ya. Jadi buat teman-teman alhamdulillah ya yang mungkin dapat parenting yang masya Allah gitu ya, berarti dia sangat terbantu ya untuk siap menikah ya. Makanya kita sering temui ya. Berarti ya setelah ada yang teman-teman mungkin masih tergolong muda tapi orang tuanya sangat mendukung sampai dinikahkan gitu ya. Nah, itu buah hasil dari itu ya. Nah, tapi dari kelima ini semua Ustaz, saya mau protes nih. Wah, saya mau protes di mana nih tentang finansial? Karena banyak banget orang berbicara tentang kesiapan menikah itu yang menjadi pokok utama masalahnya adalah finansial. Berikan saya opini antum, Ustaz. Kenapa finansial gak masuk kelima ini gitu? Why gitu. Ya. Jadi 5 ini saya ambil dari penjelasan para ulama dan tidak ada faktor finansial ya. Nah, ini luar biasa ya. Ya, tidak ada faktor finansial. Kenapa? Karena pernikahan itu kan mencari salah satunya itu mencari jelas pertama ridho Allah ya. Yang salah satu yang kemudian yang pasti dicari dalam pernikahan itu adalah sa'adah. Sakinah, sa'adah. Sakinah itu kebahagiaan yang memberikan Allah, bukan manusia ya. Ya, pertanyaan saya gini. Kenapa para ulama tidak memasukkan finansial dalam urusan persiapan pernikahan? Itu karena finansial itu tidak menjamin kebahagiaan. Sedangkan tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan sa'adah, mendapatkan sakinah, ketenangan. Sedangkan dalam persoalan finansial itu tidak ada sa'adah dan sakinah dalam versi ulama. Terus orang berkata,
Faktanya tidak begitu. Sekarang ini hidup harus nyekolahkan anak pakai uang, makan pakai uang, betul ya? Rumah pakai uang, betul ya? Resepsi pakai uang. Nah, kalau resepsi itu sebetulnya persoalan tersier. Nanti kalau saya bahas sedih semua nanti. Oh, nah, ya. Oke, oke, yang pokok dulu ya, ya. Yang iya. Eh, beli Sekarang pakaian nah, butuh uang. ya. Nah, Sekarang pertanyaannya gini, oke ya gini ya. Mau nggak Anda pakai pakaian yang sudah Anda punya beberapa tahun belakangan, yang fungsinya masih sama, yang keadaannya masih baik? Kedua, oke. Mau nggak Anda makan dengan keadaan finansial hari itu, yang cukup hari itu, ya, dengan makanan yang mengenyangkan, hasilnya sama mengenyangkan. Ketiga, mau nggak Anda ya menyekolahkan anak Anda di sekolah yang sistem kurikulumnya bagus, tapi pembayarannya saling tasamuh, saling tolong menolong. Sekolahnya nggak punya akreditas, tapi kurikulumnya bagus, ya, sistem pembayarannya saling tolong menolong. Keempat, kalau ngomongin tempat tinggal, mau nggak Anda tinggal sementara bersama orang tua, ya, karena memang faktor Anda belum punya finansial, atau mau misalnya nanti dapat bantuan misalnya dari keluarga untuk bisa ngontrak sendiri di kontrakan yang sederhana yang harganya mungkin nggak mahal. Itu dulu dijawab. Kalau nggak bisa, maaf, bukan finansial tidak bisa membahagiakan. Memang Anda itu ingin hidup di luar kemampuannya. Tetapi kan boleh Ustadz, saya mencari orang yang mapan, yang bisa gini, yang bisa gitu. Boleh, boleh. Nggak haram. Boleh dalam Islam. Cari yang kaya. Cari ikhwan yang mapan, yang matang. Kalau bisa sekufu. Saya ASN, saya harus dapat ASN. Enggak apa-apa. Kenapa? Tapi tolong cara mikirnya jangan karena itu Anda akan bahagia. Menyesal Anda nanti. Makanya para ulama tidak mencantumkan finansial di dalam urusan persiapan. Karena itu tidak akan menjamin kebahagiaan. Kenapa yang dimasukkan kesiapan ruhiyah? Kenapa dimasukkan tanggung jawab? Ini mempertahankan. Ini materi mempertahankan pernikahan. Maka tidak ada finansial. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang yang punya harta, istrinya cakep, tapi tetap selingkuh? Sih? I got it. Banyak, banyak, banyak. Oke, oke, oke. Itu bukan perkara pokok berarti ya? Bukan perkara pokok yang mempertahankan tadi ya? Enggak. Karena gini loh, yang harus dipahami dulu para akhwat ya, para akhwat ini masukan nasihat para akhwat, entah antum ambil mau enggak, terserah. Nasihat para akhwat, antum harus sadar betul, rezeki itu sudah Allah tetapkan takaran. Yang beda itu derasnya turun, itu yang beda. Ya, derasnya turun itu yang beda. Tapi harta itu, rezeki itu sudah ditetapkan. Anda nikah dengan orang kaya sekalipun misalnya. Kalau ternyata setelah nikah itu kerannya diperkecil oleh Allah sebab adanya dosa-dosa, itu malah membuat Anda tidak bahagia. Dibanding mungkin yang awal startnya oke lah. Contoh lah kalau gampang ya, mungkin saya kasih contoh nih yang mungkin sering lihat. Ustadz-ustadz waktu nikah itu loh, pasti keadaannya mesti mirip-mirip ya, karena mereka orang belajar mas, nggak punya waktu bisnis, jadi mesti kekurangan gitu loh, ya kan? Ustadz Lukmanul Hakim tuh masih Pontianak tuh sampai sekarang masih ngontrak, gitu ya, mas. Ya. Banyak lah Ustadz yang keadaannya ketika pertama nikah itu nggak ideal gitu secara finansial. Nah tapi kok sampai sekarang masih hidup, masih bahagia aja, gitu. Nah tidak salah Anda mencari itu, tapi Anda harus pahami dulu bahwa rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Dan itu nggak perlu Anda risaukan. Masalahnya cuma
kecepatan turunnya saja. Lah kalau pengen cepat, suaminya didoakan yang baik. Ketika cari nafkah, sampaikan ke dia, suamiku, ya, kamu harus tahu satu hal. Ini kalimat istri saya waktu pertama kali nikah sama saya itu kalimatnya satu hal ini yang ini mungkin kalimat ini pernah diucapkan oleh istri-istri yang lain ya, istri ustadz yang lain. Dan saya kagetnya ternyata sama. Jadi waktu saya nikah pertama tuh istri saya, waktu saya pertama kali kerja, keluar untuk bekerja, itu istri saya bilang gini, kamu harus ingat ini ya, aku tuh kuat nahan lapar. Jadi jangan sampai kamu pulang itu bawa uang haram. Lebih baik saya lapar dan saya kuat kok dengan itu daripada kamu pulang bawa uang haram dan kita makan dengan uang itu. Nah, pertanyaan kita, punya pasangan seperti itu kan lebih mahal ya dari punya kekayaan. Pertama, kita yang bekerja suami itu jadi lebih tenang, lebih fokus. Karena kebanyakan, maaf ya, kebanyakan suami yang melakukan dosa itu karena tekanan istri. Dan para wanita harus sadar itu. Suami itu nggak, walaupun keras ya, kelihatannya nggak mau dengerin, tapi dia tuh sebetulnya itu menyerap apa yang disampaikan oleh istrinya. Jadi tolong jangan tekan para suami ketika mereka sedang berusaha, tapi doakan dan bersabarlah. Sabar, rezeki sudah ditakar. Nggak akan lepas, nggak akan keluar kemana-mana, nggak akan jatuh ke orang lain, nggak akan. Rezekimu akan sampai kepadamu. Pernah ada satu kisah kan, ada orang itu yang mau naik pesawat, nggak jadi, hanya gara-gara kurang satu tegukan teh. Jadi pesawatnya itu jatuh, meninggal semua. Dan orang ini itu tidak jadi meninggal gara-gara kurang satu tegukan teh. Kenapa? Karena rezekinya itu masih ada dan dia belum ambil. Makanya dia masih hidup. Makanya selama kita masih hidup tuh, yakinlah rezeki kita masih ada. Kalau suami masih ada, yakinlah rezeki dia masih ada. Tenang. Lah biar bisa tenang itu makanya tadi poinnya 5 tadi itu. Ya Allah, kembali lagi ke situ gitu. Makanya para ulama tidak memasukkan finansial ke dalam persiapan pernikahan karena ini yang sering justru memicu perpisahan. Betul nggak Mas Zaki? Silakan cek data di pengadilan. Ya, betul. Ya, betul ya. Jadi nomor 2 kalau nggak salah setelah apa namanya konflik yang tak selesai gitu, ekonomi ya. Dan sering orang kalaupun gak berujuk pada data ya pasti kalau ditanya secara spontan ekonomi gitu. Karena memang kebanyakan seringnya Jadi gara-gara itu. padahal bukan Oke. karena kemiskinan loh Mas Zaki. Dulu bapak ibu kita, Ah, orang-orang tua zaman dulu tuh hidup miskin, lebih iya ya. miskin dari hari ini, anaknya lebih banyak, Enjoy ya. nggak cerai loh. Kerjanya Karena kah ke kebun, ke ladang gitu ya. loh Nanam karena singkong, anaknya kok anaknya 8. jadi dokter semua sekarang, jadi pengusaha sukses. Loh itu loh Pak Khairil Tanjung. Ya kan anak singkong dari desa, keluarganya banyak. Sekarang jadi orang sukses. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa begitu? Itu karena istrinya hebat. Kenapa? Qanaah. Dan itu yang hari ini hilang di dalam para wanita-wanita muslimah. Qanaah. Sikap qanaah itulah yang menghasilkan generasi yang lebih baik untuk peradaban yang selanjutnya. Sabar. Kalau suami lagi diuji finansial tuh sabar, didoakan, jangan malah dibentak-bentak. Beras habis, makan harapan, makan angin. Loh, kamu itu bentak gitu, suami nggak akan nangis di depanmu, tapi begitu dia keluar rumah nyari masjid nangis dia. Harusnya, Pak, ini beras kita habis. Bi, ini beras kita habis, Bi. Tapi dahsyat, Bi. Tadi malam tuh aku doa, Bi. Mudah-mudahan hari ini Abi dapat beras. Bayangin ya. Nah, suaminya berangkat kayak apa semangatnya? Ini para calon istri, rubah kalimatnya. Anda bisa mengubah masa depan. Rubah kata-katanya, Anda bisa mengubah masa depan. Oke, insya Allah ya. Wow, luar biasa ya teman-teman ya, bisa di note ya 100 orang ini Masya Allah, semoga kehidupannya bisa berubah ya dengan tadi ya. Jadi di Tarofa Indonesia ya,
bukan lagi nanti apa namanya finansial itu menjadi alasan ya. Jadi bukannya menyampingkan juga bahwa hidup nggak tanpa finansial, bukan gitu. Tapi memang itu bukanlah poin utama. Itu hanya tools saja gitu ya. Yang perlu diperhatikan tadi ada 5 poin. Balik ya udah balik semua udah kecentang, pasti punya ilmunya, tanggung jawab, tahu ilmu jadi orang tua, kemudian kesiapan ruhiyah, masya Allah. Nah, mungkin kita buka satu pertanyaan aja kali ya Ustadz ya, karena waktunya ya kita kasih satu ininya sesuai dengan tema. Lebih ya Mungkin buat boleh. teman-teman yang enggak, oh gitu, oke. Kita dahulukan dulu ya yang ini ya, yang sempat diulas tadi. Nah, biar nanti relate. Pertanyaan dari Kak Febrianti ya. Izin bertanya Ustadz, jika orang tua saya tinggal dekat dengan mereka, bagaimana? Oh, saya yang salah ngetik nih. Salah ngetik. Jangan yang ini dulu. Yang ini dulu dong, yang lebih relate nih. Nah, ini nih. Secara melihat ikhwan orang yang punya nilai tanggung jawab dilihat dari sisi mana Ustaz? Nah, mungkin pas taruh nih Ustaz gitu. Kemudian pengen tahu ini tanggung jawab nggak nih lakinya? Gimana Ustaz caranya tuh? Ya, baik. Pertama, kalau dalam ta'aruf untuk lihat seseorang tanggung jawab atau tidak ya, itu memang nggak bisa sekali lihat. Makanya kan boleh kok nador beberapa kali ya. Ya, boleh beberapa kali pertemuan. Nah, di situ kaitannya kita mau melihat bagaimana cara dia itu punya tanggung jawab atau tidak. Kalau paling gampang gini, misalnya dia bekerja ya, dia bekerja nih. Nah, kalau dia bekerja, coba minta kontak teman kerjanya, ya, teman kerjanya. Nanti tanya bagaimana dia kalau kerja di kantor, datangnya sering terlambat atau enggak, tugas-tugasnya selesai atau enggak. Terus misalnya kalau dia kerja itu lihat jenjang karirnya. Kalau pekerjaannya misal ASN ya, ada jenjang karir. Di usia segitu udah di level mana? Karena gini, semakin biasanya kalau di pekerjaan itu, dunia pekerjaan itu semakin tanggung jawabnya bagus, itu dia semakin ya posisinya semakin bagus gitu. Atau pencapaian semakin cepat gitu dibanding umurnya. Itu bisa kita lihat dari persoalan tanggung jawab. Itu dari situ. Ya. Nah, itu dari persoalan ini ya, segi tanggung jawab kaitannya sama soal maisha. Bagaimana kok dengan tanggung jawab tentang keluarga? Itu lihat ke orang tuanya, tanya ke orang tuanya, bagaimana dia di rumah ngurusi keluarganya itu bagaimana, bapak ibu adiknya, itu bertanggung jawabkah, gitu kan, baikkah, gitu kan, sampai di indikator mana, gitu misalnya. Oh dia sering gajinya itu sering dikasihkan ke ibunya. Oh, dia sering ngajak jalan adik-adiknya kalau lagi dapat uang. Oh, dia sering ngajarin adiknya, bahkan di tengah kesibukannya sempat ngajarin adiknya buat belajar. Nah, itu tanggung jawab itu. Ya, itu bentuk-bentuk tanggung jawab sebagai anak terhadap keluarganya. Bagaimana kalau dia bukan anak pertama, dia anak terakhir, anak kecil, paling kecil. Bagaimana melihat tanggung jawabnya? Nah, tadi dari pekerjaan, dari bagaimana dia tinggal bersama orang tuanya. Sama, cuman tinggal positioningnya aja yang beda. Jadi cara melihat tanggung jawab tuh di situ. Jadi kalau mau nador, mau ketemu, mengenali lebih dalam, itu tanya kedua itu. Ya, kalau nggak bisa. Oke. Ustaz ini ada yang nyambung nih Ustaz. Kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Ya kan mungkin ada keluarga yang memang nggak ideal ya dalam tanda kutip ini, mungkin tadi ada teman-teman juga yang sharing dia broken home ataupun memang dari kecil nggak sama orang tuanya gitu. Harus tanya ke siapa gitu kalau kaitannya dengan hubungan ke tanggung jawab keluarga tadi gitu. Ke Khalili ya. Khalili atau Nabi mengatakan tuh karib atau sahabatnya. Nah, coba lihat lingkungan yang paling banyak dihabiskan waktunya. Misalkan di pekerjaan ya, tanya teman-teman kantornya, dia bagaimana. Kalau dia nggak punya orang tua, karena indikator seseorang karakter pribadi seseorang itu tergantung sama siapa dia sering menghabiskan waktunya. Itu kata Nabi. Kan suruh lihat agama orang tuh dari teman dekatnya. Agama itu maksudnya adalah persoalan-persoalan baik ruhiyah maupun persoalan-persoalan di level tanggung jawab tadi. Nah kalau orang tua sudah tidak ada, antum bisa tanyakan ke siapa teman paling dekatnya. Menghabiskan waktunya tuh ke siapa? Tipikal temannya kayak apa?
apakah suka main Mobile Legend, apakah kemudian ya, oh ngomonginnya bisnis, apakah dia oh ternyata orang-orang pendidik yang seneng banget ngobrolin tentang ilmu pengetahuan, tentang sesuatu yang, nah itu dilihat. Nah di situ nanti kita bisa tanya ke teman-temannya, gimana dia kalau di dalam sedang berada bersama kalian, ya, kalau tidak ada orang tuanya. Jadi itu yang paling efektif. Contohnya apa? Nabi SAW itu dapat Bunda Khadijah itu dapat informasi Nabi dari teman kerja kan, Maisarah. Iya dong. Teman kerjanya kan cerita, ini Pas cowok, safar ya, pas nah, perjalanan dinas ya. ya, ini cowok keren, cara jualannya begini, dia dia ngomong apa adanya begini, duitnya begini, ini beneran duit yang dikasih itu adalah hasil begini. Nah dari situ kan Ibunda Khadijah sebetulnya menyimpulkan kalau ini pria layak jadi pasangan. Tuh, ya kalau ditanya ya tadi, kalau nggak ada orang, tapi kan nggak ada orang tua kan, Nabi tidak ada orang tua. Wah ini bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang ini, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi ikhwan yang di zaman sekarang dengan sulitnya kepercayaan diri dan belum tumbuh jiwa kepemimpinannya? Ya, yang pertama itu ya kembalikan lagi ke persoalan. Oke, ini saya ke distraksi. Ini pertanyaan tadi ya, menyikapi ikhwan zaman sekarang yang apa nih, dengan sulitnya kepercayaan diri yang belum tumbuh, ya jiwa kepemimpinannya. Yang pertama yo tadi karena eh, ikhwan di zaman sekarang itu terlalu santai, ya dia tidak tahu prioritas. Kumpul sama teman juga nyarinya teman yang santai, nggak punya prioritas. Ya akhirnya dia terpengaruh untuk tidak punya tujuan, tidak punya purpose. Padahal dia kan laki-laki. Ya diajak kajian juga nggak mau. Tapi pengennya hidup enak, kan agak sulit. Ya itu, kadang-kadang cita-citanya tidak berbanding lurus dengan apa yang diusahakan. Nah terus bagaimana caranya supaya menyikapi ikhwan zaman sekarang yang sulit memiliki kepercayaan diri? Ganti circle-nya. Pilih circle itu penting. Memilih lingkungan itu penting. Ya, supaya tumbuh jiwa kepemimpinannya bagaimana? Pindah circle, cari yang bagus. Banyak komunitas-komunitas kajian sekarang anak muda. Ya, banyak komunitas-komunitas yang bisa mempersiapkan persoalan kepemimpinan. Ada misalkan pendidikan-pendidikan terkait hal demikian, komunitas-komunitas yang bergerak di dunia itu. Ikut, masuk ke dalamnya. Gitu. Jangan cuman kemudian tadi ya, wah udah nyaman ini, nanti harus kenalan sama orang baru nggak enak dan yes, menutup diri ya nggak akan berubah. Kalau lingkungannya minderan, lingkungannya nggak ada yang ngomong tentang masa depan, yang diobrolin cuman aibnya orang, ya begitu terus circle-nya nggak akan maju. Harus berani keluar dari circle itu, cari yang lebih bagus supaya muncul jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, semakin bertemu banyak orang, semakin bertemu banyak opportunity, kesempatan, semakin bertemu banyak dengan kesempatan-kesempatan, dan itu kan yang kemudian dimintakan kepada kita untuk melihat bagaimana circle kita. Pertanyaannya saya kembalikan lagi, mau nggak? Jadi bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena seringkali kan gitu kita. Betul kan? Walah, jadi pilihan itu. Ya kalau enggak sulit percaya diri itu karena lingkungan pasti. Pasti. Mas Zaki coba deh, kalau dulu lingkungannya masih sama teman-teman kuliah, bukan sama kami-kami ini. Oh, pesimisnya minta ampun tuh. Nih orang ini pesimis minta ampun nih orang ini. Heran saya. Apa sih yang ditakuti? Alhamdulillah ya. Begitu, oh gini doang nih. Oh, iya. Sombong amat. Oke ya. Tapi kalau terkait dengan menyikapinya gitu ya, maksudnya eh, kapan kapan masih bisa diperjuangkan atau mending ditolak aja gitu? Gimana gimana? Kira-kira gimana tuh kalau ini kan terkait dengan menyikapi misalnya ada ikhwan yang datang seperti itu ya. Hmm.
kapan kita lebih baik udah tolak aja atau oh kayaknya masih bisa nih diperjuangkan gitu, bisa lah dicoba gitu, Hmm. ada nggak sih gitu maksudnya? Maksudnya gimana sih? Saya belum nangkep nih. Oh, misalnya nih ada Ikhwan yang tadi ya Ya, ah. isunya tentang PD dan Kowam gitu kan, Hmm. datang ke Akhwan, Akhwannya Hmm. berpikir nih, ini lebih baik saya tolak sekarang atau cobalah bisa nih dirubah nih atau bisa nih diperjuangin gitu. Itu kalau dalam kondisi itu apa yang jadi perhitungan kita untuk memutuskan mending ditolak atau dicoba? Hmm. Hmm. Gimana tuh, Tam? Dari diri kita sendiri ataupun ngelihat dianya gitu. Maksudnya lebih ke lihat diri kita, oh urgentnya gimana atau Ya, lebih ke orangnya pertama gitu. itu. Pertama harus lihat kebutuhan diri sendiri dulu. Saya selalu begitu ya. Saya ketika ditanya tentang saya mau kapan mau nikah dan seterusnya itu, saya selalu bilang, saya nanya kembali. Lah, kebutuhan kamu ketika menikah nanti apa? Pertama soal pasangan, kedua soal visi misinya. Kebutuhannya apa? Gitu. Jangan hanya ingin. Kalau ingin tuh nggak bisa. Pernikahan tuh nggak pengen nikah. Tapi memang kamu sudah sampai di saya butuh nikah, saya butuh pasangan. Nah, kebutuhan ini harus bisa kamu uraikan. Apa yang kamu butuhkan dari pasanganmu nanti? Nah, itu kamu harus bisa jawab. Saya selalu bilang itu. Saya selalu menjawab. Selalu bertanya balik. Jangan hanya karena oh dia oke nih fisiknya. Oh dia tajir nih, misalnya gitu, kaya dan seterusnya. Oh jangan hanya itu dorongannya. Coba dilihat kebutuhanmu apa ketika mau cari pasangan nanti. Ada orang yang nggak butuh harta, ada orang yang nggak butuh tampan atau rupa. Ya, nah itu harus mengenali kebutuhan dirinya sampai di mana di persoalan pernikahan, bukan sekedar cari pasangan. Ya, ingat ya, jangan menikah hanya karena kesepian. Karena dalam pernikahan itu kita tidak sekedar butuh teman. Gitu. Jadi Ya, jadiin quote, teman-teman, jadiin quote. jadi bukan sekedar cari teman, tapi bagaimana kita tuh oh nanti dari misalnya para para ahwat mencari suami, oh saya pengen nanti dia jadi guru saya, jadi saya tidak perlu kebingungan untuk mencari orang yang bisa meluruskan saya. Nah kalau sudah punya niat begitu ya harus jadi yang mau diluruskan, jangan kadang-kadang gimmick, saya mau cari laki-laki yang bisa membimbing saya, begitu dibimbing dibantah terus gitu. Begitu dibimbing dibantah terus, enggak gitu, enggak gini. Lah, emang kamu siapa? Dan seterusnya. Enggak sesuai dengan omongannya tadi yang saya tuh ingin cari suami yang bisa bimbing saya. Begitu dikasih yang bisa bimbing malah dibantah terus gitu loh. Gitu. Jadi jadi harus dipahami gitu. Kebutuhan kita apa? Nah, itu harus selesai dulu. Setelah kita tahu kebutuhan kita, baru kita lihat tadi ikhwannya. Nah, kalau ikhwannya sudah memenuhi kebutuhan kita, ya diperjuangkan. Ibunda Khadijah contohnya. Ketika beliau itu sudah tahu kebutuhannya apa. Makanya kenapa beliau banyak menolak para pinangan orang-orang Quraisy. Meskipun orang-orang Quraisy itu orang-orang mulia, orang-orang terkenal, orang-orang banyak duit. Karena beliau sudah punya sudah mendefinisikan jodohnya itu pengennya seperti apa. Kebutuhan beliau dalam mencari pasangan itu seperti apa. Makanya ketika kebutuhan itu ternyata ada di Nabi Muhammad, beliau tidak melihat lagi kondisi yang lain. Oh dia bukan orang dari kalangan apa namanya orang kaya. Oh dia nggak dari kalangan apa namanya orang yang berada. Tapi ternyata punya poin-poin yang bisa mempertahankan tadi poin-poin yang beliau butuhkan tadi ketika ingin mencari pasangan. Nah itu cukup gitu loh. Nah misalnya ini ada yang ngomong lebih enak suami yang bisa diajak diskusi, ya cari gitu yang kemudian orangnya memiliki kepribadian yang senang ngobrol tentang konsep, tentang ide-ide. Nah gitu. Nah begitu kita nanti ta'aruf berkenalan dengan Ikhwan, lihat apakah ada sisi itu dari dia. Ya kalau nggak ada kan kita jadi gampang lebih memutuskan. Kalau kita sudah tahu kebutuhan kita apa, gitu. Lah, Oke, jadi tadi untuk dasar memutuskan buat tolak aja nih atau oh kayaknya bisa diperjuangkan, ngelihat ke diri kita dulu ya, itu sesuai nggak sama kebutuhan kita ya. Kalau misal sesuai ya silakan diperjuangkan. Kalau memang udah ya udah jangan gitu ya, karena percuma juga gitu.
Insya Allah, baik, alhamdulillah. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ada di list ya. Nah, mungkin nanti ini akan jadi ide buat tema-tema berikutnya pas bahas sama Satyopi, insya Allah di bulan depan gitu ya. Tadi yang minta spill kisah saya, lihat aja di YouTube-nya Toy ada ya. Live IG saya juga ada. Nanti teman-teman boleh lihat aja di Instagram Tarafan Indonesia, di Ini YouTube-nya Tarafan Indonesia. Kemudian, jud- kalau Mas Zaki itu judulnya dari minder jadi super gitu. Nah, ini wah, bagus. Ini cocok untuk Ikhwan-Ikhwan yang suka minder. Cocok tuh belajar pengalamannya Mas Zaki bagus. Itu minder luar biasa itu. Ternyata setelah sekarang iya. mengalami nikmat apa nikmat. Ini aja nih. Nah, Aduh, makanya ya. makanya saya bilang teman-teman ya, kalau antum punya circle yang bagus yang bisa membangun value dalam dirimu, itu lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar apa. Itu sangat berharga. Dan kalau Anda punya itu sekarang ini, pertahankan. Itu nanti yang akan membuat hidup antum itu lebih berkualitas. Insya Allah. Iya, memang sih. Pengaruh banget tuh nanti siapa yang kita dengar, siapa yang ngasih input-input ke kita itu nanti pengaruh banget sama cara kita menilai sesuatu, mindset berpikir, mindset memutuskan dan bertindak ya. Jadi penting. Nah, teman-teman semua bisa nyimak kajian ini tuh bagus gitu karena insya Allah kita juga menghadirkan narasumber, kemudian tema-tema juga yang memang insya Allah ya bernafaskan Islami, memang sumbernya jelas gitu. Jadi nanti teman-teman harapannya bisa dapat sakofa, jadi input yang baik. Nanti ketika harus memutuskan sesuatu, apa namanya, maklumatnya tepat gitu insya Allah. Pokoknya, Mungkin dari Ustaz Yopi boleh ya, ngasih gimana penutup Ustaz ya. kalau ada tambahan? Penutup Ah, ya. oke. Silakan Ustaz. Jadi kesimpulannya gini ya teman-teman ya. Persoalan persiapan ini, saya selalu pakai satu kaidah. Kaidah ini saya selalu bawa terus dalam persoalan apapun. Karena kaidah ini menurut saya kunci ya. Namanya kaidah itu rumus. Maka kunci saya selalu bawa kaidah ini. Saya selalu yakin bahwa faslukul insaniun marbutun bimafahimi al-hayat. Pemahaman seseorang itu, sikap seseorang itu tergantung pemahamannya tentang kehidupan. Jadi kalau seseorang itu mau bersikap sesuai apa yang diharapkan, maka lihat bagaimana pemahamannya terhadap sesuatu hal itu. Kalau masih ada yang belum tepat dengan sesuatu hal, maka jangan terburu-buru, ubah dulu pemahamannya. Karena ketika tadi, kenapa ada orang minder dan seterusnya itu karena pemahamannya terhadap kehidupan, misalnya minder karena belum mapan, tidak berani menikah, itu karena pemahamannya kebahagiaan itu hanya didapat dari uang. Ada orang yang minder karena pendidikannya tidak sebagaimana orang-orang banyak. Itu dia berpikir bahwa setiap orang hanya akan bahagia kalau nikah dengan orang pintar, orang berijazah. Ubah mindsetnya dulu. Bagi saya kuncinya itu ketika seseorang berubah pemahamannya terhadap kehidupan, mindsetnya tadi berubah, maka akan berubah penyikapannya terhadap setiap apa yang hadir dalam dirinya. Dan dengan begitu, siap tidak siap, kita pasti akan siap. Karena tidak ada yang kita takuti kecuali cuma satu. Ketika kita itu bermaksiat, jatuh kepada kemaksiatan, ya kita bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang harus kita takuti. Selebihnya di hadapan manusia, siapapun orangnya, kita sama dan kita layak. Hanya tinggal persiapkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah ya, kita sama dan kita layak, tinggal dipersiapkan saja. Nah, semoga malam ini materi yang tadi disampaikan menjadi bahan ya, bagian daripada puzzle-puzzle kesiapan kita menuju ke pernikahan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung Taraful Indonesia, mau ataupun per malam hari ini sudah punya azam ya, ingin coba untuk berikhtiar menuju ke pernikahan, insya Allah bisa langsung download aplikasinya, bisa cek link di bio. Sama di situ lengkap mulai dari alur proses aplikasinya, informasi seputar aplikasinya sampai nanti download. Nah, nanti bisa dicoba, semoga ikhtiarnya dimudahkan dan semoga teman-teman semua yang merasa mendapatkan manfaat
dari live ini ataupun ada quotes ataupun potongan yang menarik, boleh kalau mau diolah kemudian mau di-post, boleh tag Tawaful Indonesia, insya Allah kita juga akan repost ya. Semoga dengan demikian maka kita bisa menjangkau ke lebih banyak saudara-saudara muslim kita yang sebenarnya mereka juga butuh untuk dirangkul, sehingga nanti harapannya ta'aruf ini bisa menjadi gaya hidup muslim di Indonesia. Jadi circle kita bisa lebih luas lagi circle kebaikan ini. Insya Allah ya, itu yang dapat kami sampaikan. Jazakallah khair Ustaz Yopi. Afwan. Selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu di bulan Jazakallah depan ya khair. dengan tema yang lebih menarik. Pekan depan juga insya Allah akan ada live. Siapa narasumbernya dan apa temanya, tunggu update-nya di Ta'aruf di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamit. Iya, si Dede nangis ya, kangen bapaknya. Oke, ngurus anak dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum.